Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Otonari part yang terakhirnya, yang dimana akan merangkum mulai dari chapter 9 sampai 13 dari volume 3-nya. Nah seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah Ces, dengan cara subrek kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Dimulai di pagi hari saat Amane tengah bersiap dan berdandan untuk kencannya hari ini dengan Mahiru. Nah di part sebelumnya itu Ces, aku ada ceritain kalau Mahiru menggunakan kupon atau kertas khusus yang membuatnya bisa menyuruh dan meminta Amane apapun itu sesuka hatinya. Dan ya itulah penyebab mereka bisa kencan hari ini. Mahiru meminta Amane untuk menemaninya kencan 1 harian. Dan tentunya Amane menerima perintah itu dengan senang hati. Oke lanjut, setelah Amane selesai bersiap, Amane pun keluar dari apartemennya dan mendapati Mahiru yang sudah menunggu di depan pintunya. Di sini bisa kalian lihat sendiri Ces, Mahiru menggunakan pakaian kasualnya yang sedikit terbuka. Namun, tentunya ia juga menggunakan dalaman agar tidak tembus jika dilihat dari luar. Ya tentunya bagi anak cowok seperti Amane, hal itu sangatlah menggiurkan selera. Biarpun Amane sendiri tidak berani macam-macam dengan Mahiru, namun Amane merasa kalau selera fashion Mahiru kali ini terbilang cukup berani dan agresif. Ya biarpun si Amane ini nggak sadar Ces, kalau hal itu sengaja dilakukan Mahiru agar Amane cepat peka terhadap perasaannya. Nah bukan hanya si Mahiru, Amane di sini juga ikut berdandan seperti yang kubilang tadi, tentunya sebagai penyamaran. Nah di volume-volume sebelumnya itu Ces, Amane ini pernah disangka sebagai cowok misterius yang menjadi teman kencannya si Mahiru. Tentunya orang-orang tidak menyadari kalau itu ialah Amane. Mengingat Amane sangat berbeda jauh saat ia mulai berdandan. Jadi ya bisa dibilang Ces, si Amane ini termasuk salah satu cowok good looking kalau ia serius memperhatikan penampilannya. Namun Amane sendiri tidak suka mendapat perhatian dari banyak orang, sehingga alhasil ia tidak terlalu mengurus penampilannya. Oke lanjut, di sini bukan hanya Amane yang terpukau dengan penampilan agresif dari Mahiru. Namun Mahiru sendiri juga terlihat terus memandangi wajah ikemen dari Amane. Mereka berdua pun tersipu malu satu sama lain dan memutuskan untuk segera berangkat. Oke, kemudian tempat pertama yang mereka kunjungi ialah Cafe Kucing. Yap, tempat di mana mereka bisa menikmati suasana kafe namun disertai dengan sekelompok kucing yang berkeliaran di situ. Nah, tempat ini merupakan ide dari Amane. Karena Amane sendiri merupakan pecinta kucing. Mahiru sendiri pun tidak keberatan dengan hal itu, dan sampailah mereka sekarang di Cafe Kucing. Di sini Amane memimpin Mahiru masuk sambil memegang tangannya agar mereka tidak terpisah. Mahiru sendiri seakan membiarkan tangannya digenggam sesuka hati oleh Amane dan tidak keberatan sama sekali. Nah kemudian saat masuk ke dalam, mereka pun mendapati banyak sekali kucing dari berbagai jenis yang berkeliaran dengan rapi, diiringi juga nuansa kafe yang estetik. Di sini Amane langsung memperhatikan salah satu kucing yang terlihat persis sekali seperti Mahiru. Namun Amane tidak berani mengatakannya langsung karena takut Mahiru nantinya akan kesal karena disamakan dengan seekor kucing. Nah kemudian sebelum bermain-main dengan kucing, Amane terlebih dahulu mengajak Mahiru untuk menikmati secangkir kopi. Mereka pun memesan kopi dan duduk santai sambil memandangi kucing-kucing tersebut. Nah di sini Ces, karena si Mahiru ini sangat tertarik dengan kucing-kucing tersebut, ia sampai tidak sadar kalau krim dari kopinya sudah menempel tepat di bagian atas bibirnya, sehingga membentuk sebuah kumis putih. Nah melihat itu, Amane pun seketika tertawa kecil dan membuat Mahiru spontan kaget. Mahiru pun langsung memasang ekspresi bingung dan langsung bertanya kepada Amane. Amane pun langsung menunjuk ke arah wajah Mahiru dan seketika Mahiru pun menyadari kalau ia sudah ceroboh. Mahiru pun seketika menunduk malu sambil membersihkan wajahnya dengan tisu. Di sisi lain, Amane semakin yakin kalau Mahiru sangatlah mirip dengan kucing yang terkadang bisa sangat ceroboh dalam bermain. Oke, kemudian setelah cukup lama bermain di kafe kucing,
Amane dan Mahiru pun melanjutkan kencan mereka ke sebuah mall. Di sini, Mahiru meminta Amane untuk menemaninya berbelanja untuk pakaian musim panas nanti. Amane pun kembali lagi dengan senang hati menuruti semua keinginan Mahiru. Nah, namun saat di perjalanan, Amane seketika teringat mengenai rencana musim panasnya nanti, yaitu untuk kembali ke kampung halamannya, tentunya juga dengan Mahiru yang ikut bersamanya. Amane pun spontan langsung membahas hal tersebut dengan Mahiru. Dan Mahiru dengan senang hati menyetujuinya. Bagi Mahiru sendiri, ia tidak keberatan jika dibawa oleh Amane kemanapun, asal ia tidak merepotkan Amane. Amane pun menjawab kalau Mahiru sama sekali tidak merepotkan. Bahkan, orang tuanya Amane lah yang bersikeras agar Mahiru mau ikut. Mendengar itu, Mahiru pun tersenyum lega dan menantikan rencana musim panas nanti. Oke, kemudian dilanjutkan saat Amane dan Mahiru sampai di toko pakaian. Di sini, Amane kembali merasakan tatapan tajam dari orang-orang sekitar yang tentunya diarahkan kepada dirinya. Amane pun seketika berbisik kepada Mahiru yang tepat berada di sampingnya, kalau ia mulai sedikit terganggu dan minder. Nah, namun Mahiru yang mendengar itu seketika memukul Amane dengan pelan untuk menegurnya. Mahiru membalas kalau Amane seharusnya bisa lebih percaya diri lagi. Mahiru mendesah sedikit kesal karena jika Amane bisa lebih percaya diri lagi, maka semuanya akan menjadi lebih mudah, termasuk dalam hubungan mereka. Nah, mendengar itu, Amane pun seketika bingung dengan ucapan ambigu dari Mahiru barusan. Nah, aku jelasin nih, Cis. Sederhananya itu, tatapan tajam yang diarahkan orang-orang kepada Amane bukanlah tatapan cemburu ataupun kebencian. Namun ialah tatapan kagum melihat sesosok Mahiru yang terlihat seperti malaikat sedang berpasangan dengan cowok keren dan good looking seperti Amane. Nah, namun di sini Ces, si Amane ini belum sadar sama sekali kalau ia sangatlah tampan jika sedang berdandan. Nah, itulah yang membuat Mahiru menjadi sedikit kesal. Ditambah lagi nih, kalau Amane dari awal bisa percaya diri, maka Amane pasti sudah menyadari perasaan Mahiru kepada dirinya dan tidak takut-takut lagi untuk membalas perasaan Mahiru. Nah, namun karena Amane terus-menerus minder, alhasil ia menolak percaya kalau sang malaikat seperti Mahiru juga bisa jatuh cinta kepada cowok seperti dirinya. Jadi ya sebenarnya yang ngebuat perkembangan mereka lama itu ya si Amane ini, Ces. Ngerti sekarang kan? Oke, lanjut. Kemudian mereka pun mulai melihat-lihat berbagai jenis pakaian dan akhirnya tatapan Amane tertuju kepada sebuah gaun putih sederhana yang dipajang di sebuah manekin. Di sini, Amane spontan berpikir kalau gaun tersebut akan sangat bagus jika dikenakan oleh Mahiru. Nah, Mahiru yang berada tepat di samping Amane seakan menyadari pemikiran Amane barusan. Mahiru pun langsung mengambil gaun tersebut dan mencocokkannya dengan ukuran tubuhnya. Kemudian Mahiru pun langsung bertanya mengenai pendapat Amane terhadap pakaian tersebut. Seketika, Amane pun langsung ngeblus karena tebakannya sangat tepat. Yap, Mahiru betul-betul udah kayak malaikat lah pakai gaun itu. Apalagi warnanya putih pula ya kan, Cis? Jadi betul-betul sinkron lah sama si Mahiru. Nah, Mahiru yang melihat ekspresi kagum dari Amane seketika langsung memutuskan untuk membeli gaun tersebut. Mahiru di sini betul-betul ingin berpakaian sesuai dengan selera Amane, yang tentunya untuk mencari perhatian dari Amane sendiri. Mahiru pun bergegas ke kasir untuk membayar gaunnya. Mahiru pun kemudian seketika membisikkan ke telinga Amane kalau ia akan memamerkan pakaian tersebut nantinya kepada Amane seorang saja. Mendengar itu, Amane pun kembali memerah dan mengiyakan tanpa memandang ke arah Mahiru karena malu. Oke, kemudian setelah selesai berbelanja, Amane dan Mahiru memutuskan untuk segera pulang. Nah, di sini Amane sempat berpisah sebentar karena Mahiru ingin membeli sesuatu sendirian. Namun waktu sebentar tersebut malah mendatangkan sedikit gangguan. Yap, karena Amane di sini posisinya sedang berpakaian keren dan juga berdandan rapi, otomatis penampilannya pun berubah 180 derajat. Dan ya, Amane pun didekati oleh dua gadis yang seakan ingin menggodanya dan mengajaknya untuk hangout bareng. Namun, Amane dengan sifat tak acuh langsung menolak dengan sopan kedua gadis tersebut. Akan tetapi, kedua gadis tersebut masih mengotot untuk mendekati Amane. Amane pun seketika mulai kehabisan akal.
Nah namun, tiba-tiba sang penyelamat Amane pun muncul. Ya, Mahiru pun kembali dan mendapati Amane yang tengah digoda oleh dua cewek. Melihat itu, Mahiru pun langsung dengan cepat merangkul dan menggenggam tangan Amane dengan kuat, yang menandakan kalau Amane ialah miliknya seorang. Mahiru langsung melayangkan senyuman mematikan ke arah dua gadis tersebut untuk mengusirnya. Nah, setelah kedua gadis tersebut pergi, Mahiru pun langsung menatap tajam ke arah Amane dan mulai menegurnya. Amane pun menjawab dengan nada bersalah kalau ia tidak terbiasa dengan situasi tadi, sehingga ia bingung bagaimana cara menanganinya. Mendengar pembelaan tersebut, Mahiru pun terpaksa mengerti dengan keadaan Amane dan mereka pun kemudian pulang mengakhiri kencan mereka. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Nah, di sini Amane sedang diinterogasi oleh sahabatnya Itsuki dan juga Yuta. Ternyata Chase, saat Amane sedang kencan dengan Mahiru semalam, Yuta ternyata sempat melihat mereka berdua. Biarpun Amane di situ sudah berdandan sehingga cukup berbeda lah dari penampilannya yang biasa, namun Yuta masih bisa menyadari kalau orang yang jalan dengan Mahiru semalam ialah Amane. Dan disinilah sekarang Amane tengah duduk dan diapit oleh Itsuki dan Yuta yang ingin menginterogasi dirinya. Itsuki terus mengompori Amane dan memaksanya untuk jujur mengenai kencannya waktu itu, dan juga mengenai perasaannya yang sesungguhnya kepada Mahiru. Begitu juga dengan Yuta yang terlihat tertarik melihat hubungan rahasia antara Amane dan juga Mahiru. Nah, di sini awalnya Amane hendak menolak untuk mengaku. Namun, berhubung di situ juga ada Itsuki yang dimana udah tahulah mengenai hubungan rahasianya dengan Mahiru, Amane pun terpaksa harus jujur juga dengan Yuta. Amane pun menjelaskan kalau itu hanyalah jalan-jalan biasa dan bukan sebuah kencan. Amane juga menjelaskan kalau ia dan Mahiru tidak pacaran, apalagi memiliki rasa cinta. Namun Itsuki yang mendengar itu seakan melirik Amane dengan tatapan tidak percaya. Amane pun seketika mendesak kesal melihat kepekaan sahabatnya tersebut. Namun didesak berapa kali pun Amane selalu menjawab kalau ia memang tidak ada rasa cinta dengan Mahiru. Dan ia sendiri juga tidak bisa membayangkan kalau dirinya bisa berpacaran dengan Mahiru, yang notabene-nya ialah gadis yang amat sempurna. Melihat itu, Itsuki dan Yuta pun hanya mendesah pasrah melihat Amane yang terus-menerus merendahkan dirinya. Oke, kemudian dilanjutkan saat Amane sudah pulang kembali ke apartemennya. Di sini, Amane langsung disambut oleh Mahiru yang sedang duduk manis di sofa depan TV. Nah, melihat kedatangan Amane, Mahiru langsung menyadari kalau Amane terlihat cukup kelelahan. Mahiru pun sontak bertanya dan Amane menjawab kalau ia baru saja diinterogasi penuh oleh Itsuki dan Yuta. Mendengar itu, Mahiru pun menyadari kalau Amane baru saja menjalani hari yang cukup berat di sekolah tadi. Nah, kemudian setelah itu Amane pun bergabung dan duduk di sofa tepatnya di samping Mahiru. Amane di sini melihat Mahiru sedang asik bermain dengan handphonenya. Amane sadar kalau tidak sopan untuk mengintip privasi orang lain. Namun jujur, Amane mulai semakin penasaran karena cukup jarang melihat Mahiru bisa fokus dengan HP-nya cukup lama. Amane pun memutuskan untuk bertanya dan secara tidak sengaja mengejutkan Mahiru yang tengah fokus dengan handphonenya. Di sini, Amane melihat sekilas ke arah handphone Mahiru dan mendapati kalau foto masa kecilnya terpampang jelas di galeri Mahiru. Masalahnya bukan cuma satu atau dua gambar, namun udah kayak satu album lah gambar Amane ada di galeri si Mahiru ini, Ces. Nah, di sini Amane pun seketika langsung menatap ke arah Mahiru dan menunggu pengakuan darinya. Mahiru pun seketika menunduk malu dan terdiam sebentar. Kemudian, akhirnya Mahiru pun mengaku kalau ia baru saja chattingan dengan ibunya Amane. Dan ibunya Amane mengirimkan satu album foto masa kecilnya Amane. Nah, mendengar itu, Amane pun seketika mendesak pasrah dengan tingkah ibunya. Amane pun kemudian berkata kalau ia tidak terlalu keberatan dengan hal itu. Namun setidaknya ia ingin memfilter foto mana yang menurutnya sangat memalukan. Nah, namun setelah berkata demikian, Mahiru tak kunjung juga memberikan handphonenya. Seakan Mahiru tidak ingin menghapus satupun foto Amane yang ia dapat. Amane pun seketika mulai menggoda Mahiru dan mengganggunya agar mau menyerahkan handphonenya. Amane mulai merangkul Mahiru
dan mencubit-cubit pipinya agar Mahiru malu setengah mati dan akhirnya menyerah. Nah, namun keinginan kuat Mahiru membuat dirinya tak gentar dan terus menahan handphonenya. Alhasil, karena sedikit paksaan, Amane tidak sadar kalau dirinya sudah menempel ke arah Mahiru cukup kuat, yang membuat tubuh mungil Mahiru terjatuh dan terlempang di sofa. Amane pun ikut tersungkur juga, namun ia langsung menopang tubuhnya dengan kedua tangannya, yang dimana akhirnya membuat posisi kabedon, namun kali ini di sofa. Ya, untuk kalian yang nggak tahu, bisa searching lah di Google Chess gimana posisi kabedon itu, oke? Nah, di sini Amane berhasil menahan dirinya agar tidak menimpa Mahiru. Namun setelah ia sadari, ternyata mereka berdua hampir saja berciuman saking dekatnya posisi mereka sekarang. Amane pun seketika mulai memerah, begitu juga dengan Mahiru yang terlihat sangat pasrah dan rela diapain aja oleh Amane. Namun Amane seketika sadar kalau ia tidak boleh menjadi lelaki yang brengsek dan memanfaatkan kelemahan wanita seperti ini. Amane pun melawan rasa nafsunya dan mulai bangkit berdiri dan langsung membantu Mahiru untuk bangkit juga. Setelah mereka kembali ke posisi duduk lagi, Amane pun meminta maaf sambil memerah malu kalau ia tidak bermaksud jahat dan hanya ingin menghapus foto tersebut. Nah, di sisi lain, Mahiru sudah memerah padam seakan tidak bisa lagi mendengar suara dari Amane karena masih teringat kejadian barusan. Oke lah, kemudian setelah Amane dan Mahiru mulai sedikit tenang akan kejadian barusan, Mahiru tiba-tiba random bertanya kepada Amane mengenai hari ibu yang sebentar lagi akan datang. Amane pun menjawab kalau ia hanya menyiapkan hadiah kecil saja kepada ibunya, mengingat perjalanan ke kampung halamannya juga cukup jauh. Nah, mendengar itu, Mahiru pun kemudian teringat mengenai alasan Amane yang tiba-tiba memutuskan untuk hidup sendiri jauh dari orang tuanya. Di sini, Mahiru sedikit heran mengapa orang tua Amane mau membiarkan Amane yang notabene-nya sangat tidak bisa mengurus dirinya sendiri untuk tinggal sendiri di sebuah apartemen. Amane pun menjawab kalau alasan terbesarnya untuk tinggal sendiri ialah karena ia ingin jauh dari kampung halamannya dulu. Nah, tepat setelah Amane berkata demikian, ia sadar kalau ia sudah keceplosan mengatakan hal yang tidak ingin ia katakan, termasuk kepada Mahiru sekalipun. Namun Mahiru yang sudah sempat mendengar langsung bertanya dengan serius karena Mahiru mulai curiga kalau ini ada hubungannya dengan kecemasan dan ketakutan Amane selama ini. Dan ya, di sini Chess, si Amane ini terus mengelak dan mencoba mengalihkan topik. Amane sendiri merasa kalau Mahiru tidak perlu harus kerepotan mendengar masa lalu kelam miliknya. Amane juga merasa kalau ia sudah bisa melupakan masa lalu tersebut, jadi ia tidak ingin mengingatnya lagi. Nah, namun Mahiru seketika mulai menatap Amane dengan tajam karena ia tahu kalau Amane sedang menyembunyikan sesuatu lagi. Akhirnya Amane pun merasa kalau ini saat yang tepat untuk menceritakan semuanya. Amane merasa kalau ia sudah tidak perlu melarikan diri lagi. Amane pun mulai bercerita dari awal, di mana ia hidup sebagai siswa biasa tanpa kekurangan, yang dimana semuanya tiba-tiba berubah sejak ia menjadi orang yang sangat naif. Nah, di sini diketahui Chess, kalau dulunya Amane pernah dimanfaatkan oleh teman-temannya sewaktu SMP dan menganggap dirinya sebagai ATM berjalan. Ya, kalian tahu lah maksudnya kan? Jadi dulunya semua orang yang mendekati si Amane ini hanya untuk mengambil duitnya. Dan yang parahnya, di belakang Amane mereka malah menghina-hina dirinya dan jelas-jelas mengakui kalau tujuan mereka berkawan hanya demi uang saja. Jadi ya, itu awal mulanya mengapa Amane mulai tidak percaya lagi dengan orang lain dan mulai kadang merasa ketakutan sendiri. Nah, setelah mendengar semua kebenaran tersebut, Mahiru seketika mengepal tangannya karena kesal. Mahiru kemudian berkata kalau ia berharap bisa memukul orang yang telah menyakiti Amane sampai seperti itu. Nah, tepat setelah berkata demikian, Mahiru spontan langsung memeluk Amane dengan erat biarpun ia sedang dilanda emosi. Mahiru melingkarkan tangannya ke badan Amane agar Amane tidak melawan dan tidak melarikan diri lagi. Di sini, Amane merasakan ketenangan yang luar biasa dan seakan semua ketakutan dan memori kelamnya dulu hilang perlahan. Namun Amane sadar kalau ia sudah terlalu bergantung kepada Mahiru lagi dan lagi. Mahiru yang menyadari kalau Amane mulai minder lagi, spontan berkata kalau ia lebih senang jika Amane terus bergantung kepada dirinya. Amane kemudian menjawab kalau itu tidaklah adil.
mengingat ia bukan siapa-siapanya Mahiru, dan harusnya Mahiru lebih waspada juga dengan orang lain. Mendengar itu, Mahiru sempat terdiam sebentar. Kemudian ia bergumam dengan pelan yaitu, Nah, biarpun Mahiru mengatakannya dengan sangat pelan, namun Amane sendiri bisa mendengar suara Mahiru dengan jelas. Amane awalnya masih ragu dan masih menahan diri di depan Mahiru. Namun setelah mendengar itu, Amane pun sontak menjadi pria sejati dan langsung bertindak sesuai dengan perasaannya. Amane langsung membalas pelukan Mahiru, namun kali ini ia memeluk Mahiru dari belakang. Nah, Mahiru yang tidak siap dengan serangan tersebut sontak kaget dan tidak menyangka kalau ia akan diserang dari belakang. Amane pun mulai senyum kecil dan tidak menyangka kalau Mahiru yang agresif tadi bisa terdiam hanya karena serangan kecil seperti itu. Namun Mahiru yang sudah tidak bisa memproses apa-apa lagi hanya terdiam dan membiarkan dirinya hanyut dalam pelukan Amane. Di sisi lain, Amane sendiri menyadari kehadiran Mahiru di hidupnya benar-benar mengobati semua rasa sakitnya dulu. Banyak perubahan yang ia alami sejak kedatangan Mahiru, terutama dari segi kepercayaan akan orang lain. Mereka pun menikmati momen indah tersebut sambil merasakan kehangatan satu sama lain. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya saat Amane baru saja bangun pagi. Di sini, Amane teringat mengenai kejadian memalukan semalam dan langsung menelepon ibunya. Amane ingin protes kepada ibunya yang sudah menyebarkan privasinya begitu saja. Nah, saat ibunya mengangkat telepon darinya, Amane belum sempat protes dan langsung dipotong begitu saja oleh ibunya. Ibunya Amane tiba-tiba membahas topik mengenai rencana kedatangan Mahiru ke kampung halaman mereka nanti. Ibunya Amane seperti biasa sangat tertarik dan sangat bersemangat jika membahas soal Mahiru. Namun Amane yang menyadari kalau ibunya mencoba mengalihkan topik, langsung berterus terang dan menanyakan soal fotonya yang tersebar. Ibunya Amane pun seketika merengek karena ia hanya ingin memamerkan ketampanan Amane kepada calon menantunya. Mendengar itu, Amane pun mulai mendesah pasrah lagi dan lagi melihat tingkah ibunya. Namun, Amane sekali lagi menegaskan kalau ia tidak ingin foto memalukannya disebar terutama kepada Mahiru. Nah, tepat setelah Amane berkata demikian, ternyata Mahiru yang dari tadi sedang sibuk di dapur membuat sarapan mendengar semua percakapan Amane dengan ibunya. Tepat setelah Mahiru mendengar kalau ia tidak akan mendapat foto Amane lagi, Mahiru mulai cemberut dan memukuli Amane dengan tangan mungilnya. Mahiru di sini seakan memohon agar Amane setidaknya berbelas kasih untuk hal seperti ini. Namun Amane sudah membulatkan tekadnya agar foto-fotonya tidak tersebar lagi. Nah, sebagai gantinya, Amane mulai mengelus kepala Mahiru untuk menenangkannya. Setelah mulai sedikit tenang, Mahiru kembali lagi membahas soal kepergian mereka nanti ke kampung halaman Amane. Mahiru bertanya, apakah Amane yakin ingin kembali lagi di tempat di mana semua traumanya berada. Nah, melihat Mahiru yang mulai cemas lagi, Amane pun menjawab dengan senyum berani kalau ia sudah tidak ketakutan lagi. Amane sadar kalau Mahiru sudah memberikannya kekuatan untuk menghadapi masa lalunya. Amane pun kemudian mencoba menjelaskan kepada Mahiru agar tidak khawatir lagi. Namun Mahiru membalas kalau ia punya hak untuk marah akan hal ini. Karena jika dibalik, jika Mahiru lah yang disakiti oleh orang lain, Amane juga pasti akan marah demi Mahiru. Mendengar itu, Amane pun seketika terdiam dan tidak bisa membantah lagi. Amane pun membiarkan Mahiru membela dirinya, sekalipun harga dirinya sebagai cowok akan runtuh. Amane pun mulai menunduk malu seperti binatang yang sudah dijinakkan tuannya. Oke, kemudian dilanjutkan setelah Golden Week selesai. Di sini, Amane seakan menyadari kalau hidupnya sudah baru. Baru dalam artian ia sudah bisa lepas dari masa lalunya. Semua ketakutan akan masa lalunya sudah hilang, dan sekarang yang menjadi masalah dan beban pikiran bagi Amane ialah perasaannya kepada Mahiru. Nah, di sini Ces, Amane sudah sadar mengenai perasaan Mahiru yang terlihat dari kepedulian dan keagresifan Mahiru selama ini. Nah, namun Amane sendiri masih belum berani menyatakan perasaannya kepada Mahiru. Amane bukannya takut ditolak Ces, justru ia takut diterima karena Amane sadar kalau ia masih belum layak bagi Mahiru. Itulah sebabnya Amane memulai langkah awal bagi dirinya agar bisa layak bagi Mahiru. Hal itu tentunya dimulai dari memperhatikan penampilannya. Di sini, Amane memutuskan kalau ke depannya ia akan melepaskan topeng cowok culun suramnya dan beralih menjadi cowok good looking yang selama ini dianggap cowok misterius karena sudah beberapa kali jalan dengan Mahiru.
Yap, akhirnya Amane memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun. Amane sadar kalau ia harus membenahi dirinya, agar setidaknya Mahiru tidak mendapat malu jika berjalan dengan cowok seperti dirinya. Oke, kemudian setelah berangkat ke sekolah dan sampai di kelas, Amane langsung disambut oleh Itsuki. Tentunya, Itsuki langsung menyadari perubahan Amane dan menyadari kalau Amane akhirnya mulai serius bergerak. Itsuki pun tidak berkata banyak dan hanya mengatakan kalau ia menantikan double date nanti dengan Amane. Mendengar itu, Amane hanya tersenyum puas karena dukungan yang diberikan Itsuki. Nah, kemudian tak lama setelah kedatangan Amane, Mahiru akhirnya tiba di kelas. Di sini, Mahiru langsung dikerumuni oleh para murid karena ada rumor mengenai Mahiru yang jalan lagi dengan pria. Namun kali ini, Mahiru seakan tidak ingin mengelak. Saat ditanya, Mahiru dengan santai mengatakan kalau ia memang berkencan waktu itu. Namun Mahiru melanjutkan kalau ia memang tidak pacaran dengan pria tersebut. Namun pria tersebut ialah pria yang paling penting baginya. Setelah berkata demikian, seisi kelas pun mulai ricuh dengan pernyataan Mahiru barusan. Mahiru juga sempat melirik sekilas ke arah Amane untuk menggodanya. Di sisi lain, Amane mulai terguncang hatinya dan seketika berkomitmen untuk fokus menyiapkan dirinya secepat mungkin agar layak berpasangan dengan Mahiru. Oke lah Cis, sekian pembahasan part finalnya, sekaligus mengakhiri pembahasan volume 3-nya Cis. Ya, kalian juga pasti udah bisa nebak lah ya, mereka pasti pacarannya di volume 4-nya nanti. So ya, bersabar lah ya Cis, semua akan indah pada waktunya. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Saran dari aku ya, bagi kalian yang good looking, jangan malu untuk memamerkan pesona kalian. Karena itu bisa jadi penghambat hubungan kalian dengan gebetan kalian. Cuman ya, kalau kalian gak good looking, ya abaikan saja saran barusan. Dan banyak-banyaklah berdoa ya Cis ya. Bella, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Cis.